Lalu moderator Ibu Kiki, kemudian Pak Yanto, Pak Sugiono, Pak Nusyono, kemudian Pak Kiswoyo dan Pak Abdul Nasib. Tepuk tangan untuk beliau berlima itu. Yang ingin saya sampaikan ini merespon aja dari saudara-saudara Bapak yang khusus untuk komite sekolah yang SMA yang kaya. Jadi firman saya sampaikan kalau karena otonomi daerah, kalau otonomi sehingga SMK ini dulu jadi kota Semarang saat kabupaten kota dari satu saat perlindahan menata provinsi. Jawabnya adalah gubernur. Ngatain aja Pak. Nah itu artinya begini. Sing ngurusi keuangan ini, semua urusan gubernur. Yang dulu dari tanggung jawab kota semua diserahkan gubernur. Tapi anehnya ketika ada penilaian, misalnya pelatihan pelapor merdeka mengajar, itu nilai keberhasilan yang dinilai bukan PK atau PAUD SD SMP, tapi sampai SMS yang diambil wilayah secara geografis. Sehingga Semarang ini, menurut saya dulu pernah nomor 34 dari 35 kabupaten kota Jawa Timur. Tepuk tangan pertama kan. Saya berdebat sama Balai Besar Pendanaan Pendidikan di Solo. Tapi di Semarang boleh, pembangunan di Semarang boleh semakin hebat. Tapi pendidikannya tidak hebat. Ya karena apa? Hasil asesmen nasional, asesmennya itu Indonesia masih di bawah garis minimum. Ini kota Semarang ini. Jadi dulu Pak Kartinas belum bukan garis itu masih jauh itu. Nah sekarang dengan implementasi kurikulum merdeka ini sebelum diimplementasikan secara baik, diawali dengan pelatihan mandiri dengan platform yang mengajar itu sudah lebih sekali. Hasilnya itu bisa kita. Semarang selalu menyenangkan setelah 34 dari 35 itu kayak 24 ibu kota provinsi. Kalau bisa murah kenal Bandung Presto. Sing lokasi malah nomor disebut lokasi berbes benar bisa ini. Dan ternyata setelah saya diskusikan dengan BPPMB Jawa Tengah, Balai Besar Pendidikan Pendidikan, keterlibatan SMA SMK itu masuk di wilayah Semarang itu. Oh, sehingga itu padahal kami berjuang dengan MKS SMP, wah Surabaya terus Surabaya kisaran bulan sakit semua. Kecuali guru-guru yang sudah lahiran piro yang dibunuh itu dengan itu. Wes aku sudah sampai pensiun daripada bulanan mikir soal dari P2 ya. Padahal dia tidak tahu uang kita sekarang gitu. Sampai bisa bayar gitu. Jadi gurunya gitu. Jadi kalau orang malas buka ini aplikasi ini harus mungkin pelatihan itu akan bisa berjalan baik. Dan itu dinilai oleh kementerian. Ya ikuti semua. Terus Pak Koko, terus Darah Koko, terus macam-macam. Jadi itu sehingga kami ibadah ketika saya adakan sosialisasi PNM ini berhari-hari SMK tapi tidak semua ya perwakilan kepala sholatnya kami enggak SMK walaupun itu bukan tugas pramusi sebenarnya karena saya merasa itu kewajiban. Jadi yang disampaikan Bapak Ibu sekalian ini dan dari SMK 6 ini saya sudah tahu bahkan kondisinya mencekam sekali. Kepala sekolah ini mengumpulkan Jawa, mengumpulkan sangka yang penjara, diklarifikasi di BAP gitu. Dan info yang saya terima, dulu kepala dinasnya yang dulu itu membombong atau melindungi atau membantu kepala sekolah sekarang. Tapi yang kepala sekolah sekarang ini yang ibu-ibu itu orang lindungi, orang bimbing, orang membantu, dia malah tidak sih kan? Kira-kira gitu. Nah itulah kehidupan jadi. Nebar susah pun bisa itu senang. Nebar kosong pun tidak sempurna. Kita itu sempurna selama kita bahas terus selama. Kita sudah berhasil mencari solusi,
Tapi harus ganti pemimpin. Setiap pemimpin punya style, punya gaya di sini. Itu yang berlaku itu karena hanya ingin secara politis Jawa Tengah kurang maju. Dan gotoronya tidak boleh kan? Gotoronya kan boleh. Dan merasa gotoronya banyak iuran itu misalnya ada musola yang tidak ada. Tadi Bapak Ngeriko, sekarang anak itu pembelajarannya yang 20% proyek P5 itu rekreasi, studi sana sini kan tidak hanya sekedar senang-senang, tapi yang pelajari sesuatu, ini tahu daya tarik wisata, ini tahu situs-situs budaya, itu kan memperkaya kita. Ojo kita ini orang apa-apa, bentuknya Gunung Merapi apa orang ngerti, bentuknya sanggar, misalnya ada sanggar seni, tidak tahu, tapi tahu artinya sanggar adalah tempat untuk ini nggak tahu. Lalu anak diri kita mau berkunjung aja tidak boleh. Ini kan aneh tapi nyata. Nah ini sehingga tadi omong-omongan itu jadi sedih sekali Bapak Ngeriko iuran kegiatan ini rasido karena nanti kepala sekolah gitu semua. Dan saya mungkin tidak apa-apa ya, saya sudah ketemu semua sama kepala sekolah. Walaupun saya bukan kapasitas, tapi saya sudah sampaikan saya akan bantu. Saya teruskan pada Ketua Dewan Pimpinan Komisi, sobat teman saya, Profesor Dr. Stono dan kawan-kawan. Itu ini Indonesia beda kota. Kota langsung begini dan nama masalah yang rangkong gitu loh. Tamu barat provinsi karena tahu dia dengan dia ini, saya nggak tahu tanya ibu-ibu ketua komite sekolah saya SMK itu. Masih sudah ini balik-balik. Pernah mata udang. Pengurus komite ya, jual bidang pengurus saya undang di Kota Semarang. Semua kenalan-kenalan itu, malah sekretaris ekonomi, malah komentari video. Wah, ini sih kalau jual bidang pengurus Pak jatuh malah. Maksud saya, karena dengan tinggal di Semarang, mari sama-sama membantu saya selalu bawa ini. Ternyata Dewan Pimpinan Komisi lagi tidak ada struktural. Jadi Pak Guyuban, forum komunikasi itu tidak dibenarkan oleh regulasi. Karena kasus-kasus yang terjadi di masing-masing satuan pendidikan itu berbeda-beda. Itu ceritanya, sehingga kalau koordinasi, kalau komunikasi itu oleh aturan oleh regulasi undang-undang tidak kayak gitu. Jadi bagus sekalian, saya tetap menerima semua keluhan aspirasi yang dari SMK dan jangan khawatir, langsung nanti saya telepon dan saya sampaikan pada Dewan Pimpinan Komisi. Biar ada pull-up-nya wani, fungsinya ini tidak juga. Dan orang itu urusan dia. Karena sih takbiran sama tembok yang kuat. Kepala dinasnya ini adalah pelaksana tugas dari gubernur, hubung ini, dari kita duduk lagi, kira-kira gitu ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan yang untuk peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, untuk pelayanan yang semakin berkualitas ini bisa diwujudkan. Karena pendidikan itu urusan kita semua, urusan bersama orang, urusan kepala dinas, pelatnya diganti sebab gitu. Tidak itu kalau saya, ya mudah-mudahan itu suatu kasaran itu. Tapi di mana-mana timbul begitu Pak. Saya datang teman-teman di daerah provinsi rumah ngobrol. Tapi saya tidak ingin menuruskan ya, saja tidak siap sakit. Itu cuma di kepala dinas itu macam-macam itu. Saya bilang di situ itu supaya kepentingan suatu anggota legislatif punya berbeda. Walaupun anggota DPR orang sobat, gubernur tapi di depan ngomong, saya tuh orangnya betul tinggi ya. Dan kesinggung semua kayak gitu. Nah ini contoh ini bukan untuk kita ini hanya untuk sekedar. Ini objektif ya kalau yang ini ya, saya ini menyangkut privasi orang. Saya tidak mau kalau yang untuk pribadi saya tidak mau, tapi untuk publik terus sebelum baru senang mungkin dan untuk perorangan baik itu sudah urusan masing-masing. Jadi itu yang untuk Guru Tinggi dan teman-teman yang dari saya Mas Hendra, saya terima kasih dan dengan saya. Mari di sebelum bareng Kota Semarang ini minimal bebas, syukur-syukur kalau sama sekali tindakan-tindakan kekerasan atau bullying maupun itu seksualitas maupun itu juga kekerasan yang lain. Ini harus dimulai dari orang tua murid, keluarga ya, dari kita semua. Tidak hanya tugas kepala sekolah, tidak hanya tugas guru-guru di sekolah.
kita menyambung antara program bimbingan konseling di sekolah itu programnya apa, orang tua harus tahu. Karena itu di luar pembelajaran itu. Jadi di luar pembelajaran di kelas, BK itu harus punya program orang guru mereka ngomong-ngomongin ruangan sore bayar utuh orang di program misalnya. Jadi program di sekolah itu ditanggung dari guru BK di rumah oleh orang tua. Di masyarakat oleh kita semua, termasuk pemerintah. Tadi saya gambaran mau Satpol PP tadi itu. Ketika saya masuk dulu SMP 7 orang yang toko mal-mal pasar dan langsung tangkap, kirim lagi balik ke sekolah. Tapi tidak boleh beli sanksi. Ini hanya contoh saja. Jadi ini yang untuk saya nasihatkan. Yang kemudian yang untuk Bapak semua secara menyeluruh, kalau ini FBD saya setuju mendukung Pak Dinas. Pak Dinas ini luar biasa. Pemimpin yang bukan hanya sekedar pemimpin yang memahami apa yang harus dilakukan. Kalau riwayat di Waskito, terus dalamnya Waskito, satu minar gitu ya. Nanti satu minar apa? Waskito, ya. Nah itu jadi ngerti kalau yang akan apa ya? Jaga kebutuhan kita seperti ini. Ya tadi beliau melempar, gak sampai hanya ngopi bareng. Ngopi sinadanya. Ngobrol penting dengan pikiran yang jernih yang enak kan gitu ya. Yaitu untuk mencari solusi-solusi kalau ada persoalan-persoalan bersama, tapi ya, itu baik sekali. Tapi ini tidak harus. Gitu. Jadi orang-orang komunikasi sekolah ini komandan lah, ini nyalain aturan permen maupun undang-undang. Yang mana yang important, ini saya tegaskan. Jadi tidak ada lagi, sekali lagi, komite itu ada komunikasi orang karena persoalan sekolah adalah beda-beda. Di provinsi kota pusat juga tidak ada garis koordinasi, tidak ada komando, tidak ada. Karena yang dihadapi Semarang dengan yang dihadapi Cilacap itu berbeda. Apalagi yang dihadapi pedalaman Bali, Kebumen, beda mandiri itu. Bahasanya beda, apalagi lainnya. Jadi inilah yang harus kita pahami. Kalau ada, itu kan sifatnya bukan forum, apa namanya? Jadi semua bahasa menurut forum. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, saya sangat terima kasih Bapak sudah menyampaikan banyak hal. Tapi saya mohon ini kalau bahasanya dulu kerennya itu penguatan ya. Nah, aku orang setuju penguatan itu. Kita sudah kuat, kita kuat semua. Kalau saya suatu tua harus serah itu boleh solusi, boleh obat-obat. Betul. Kita ini upgrading, kita istilah lain. Di-upgrade, yang Surabaya di-upgrade. Ini bukan barang ini kita perbarui semangat kita secara menyeluruh dalam rangka melaksanakan tugas peran fungsi kita. Saya sebagai Dewan Pimpinan, Bapak Ibu sekalian sebagai komite sekolah, mari kita perbarui semangat kita supaya hasilnya tidak maksimal untuk pendidikan kita semua. Itulah yang saya maksudkan upgrading itu seperti ini. Ya mohon maaf ya, penguatan itu harus surah. Terus kuat masih kuat. Terasa mau boleh obat kuat. Itulah bagi sekalian, jadi saya terima kasih semuanya yang menyampaikan. Kemudian yang khusus saudara saya Bapak tadi Bapak Setiono. Ketika saya ke sekolah penjenengan itu langsung saya pulang ketemu Pak Kepala Dinas Pak Gunawan. Dan saya ketemu Pak Wali juga ketika itu. Saya sampaikan, terus maksudnya ini soalnya dituntaskan. Terus katanya, saya pertama saya tidak tahu, tapi ketika itu tidak masalah kok sudah ada tukar guling dengan Polres Sabes atau gimana itu. Saya lupa, tolong nanti Pak Kabinet yang sekarang juga saya SMS di kalian itu. Jadi kalau sekolah mau kreasi, mau nambah apa ruangan, betul tadi itu duduk tangannya kan di. Nah itu saya jadi kewenangan pemerintah daerah. Dan itu tidak hanya wali kota, tapi di DPRD juga. Karena kalau sudah ada suatu tukar guling atau apa namanya melibatkan DPRD, sehingga prosesnya itu cukup panjang. Saya selaku Dewan Pimpinan sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas ketika itu dan akan diulangi tidak gitu loh Pak. Gue mendingan seperti orang masalah di sana jalan terus gitu loh Pak. Soalnya demi kemajuan pendidikan kita, demi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan kita di Kota Semarang itu.
ibu tahu polisi yang ini berikan itu terbaik dibandingkan dengan kabupaten kota yang jauh-jauh dari kotanya gitu ya. Menurut saya begitu ya. Apalagi yang menurut saya sampaikan itu. Yang kami sama ya. Nah ini yang kami sama masalah PBB. Saya nggak tahu persis tapi majunya daerah wilayah itu kan tergantung pada pendapatan daerah. Ini berarti dari situ itu. Bagaimana mau merencanakan pembangunan itu? Kekuatan satu-satunya ya dari rakyat. Pajak apapun, bahkan yang perlu orang mau pajak PBB tapi gaji gue untuk bayar pajak ini. Loro yang dipajaki di rumah sakit itu makan yang dipajaki semua. Itulah sebagainya, itulah perbedaan, itulah bermasyarakat, itulah berbangsa. Semua harus kena pajak. BPN, sekolah misalnya perguruan tinggi, SMA yang perlu bayar pajak. Itu tanggungan orang. Nah kalau itu terkait dengan PBB, semua digratiskan, lalu pemerintah melakui. Kira-kira logianya gitu kan? Nah, ben pasti tetap pajak ini harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Ini kebetulan ada Pak Dinas yang apa nanti kalau kita diskusi laporan pada bulan Juli supaya ada perlakuan khusus. Sing orang tua jadi persoalan Pak Wali ketika itu Pak Edi ketika itu sudah diskusi panjang sama Doni ya masalah kebijakan sekolah gratis. Satu sisi sekolah masyarakat mendaki sekolah sing menurut saya Senin Kamis ya. Senin Kamis sih nantinya mati orang. Nah kok ini aku jadi yang ini. Orang di Bandung ini mantan gitu. Guru ini sih Bandung apa kurang dan macam. Nah itu akhirnya terpaksa harus dibantu. Maksudnya baiklah untuk supaya anak-anak kita di Semarang tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah. Sekali lagi, tujuannya itu supaya tidak ada anak yang usia sekolah tidak sekolah. Itu satu. Yang kedua, sih betul-betul Senin Kamis dibangkitkan, disupport supaya berkembang. Tapi tidak memaksa pemerintah kota. Sekolah swasta harus dibebaskan dari SMP semua, terus biar lagi dibebas dari apa tadi Pak? PBB. Bukan PBB, tetapi Sekolah gratis. Sekolah gratis. Nah maksudnya ya memang harus mono, jadi tetap memberi kesempatan pada masyarakat, ya. Pemerintah yang sudah misalnya Nasima, misalnya Al-Azhar itu harus mau dibebaskan, rakyat mau dibebaskan, mau sekolah data umum, susukan gitu. Ibaratnya gitu, ada kan setelah yayasan bilang kan tak ada benar mas, dan data sampai yang benar baik lagi mas. Nah ini berharap dulu kan boleh ngomongin duit. Nah setelah itu mas, jadi gratisin sekolah yang swasta itu kebijakan yang terbaik. Jadi kita salahkan, kebijakan pemerintah kota dan baik sudah ditimbang macam-macam. Nah, jadi kalau Pak Wisawiyah begitu nanti per kasus kita diskusikan, kita bahas supaya nanti solusinya ada yang terbaik untuk Pak Wisawiyah khususnya. Tapi tidak terus berbiaunya persoalan-persoalan yang lain. Nanti Pak Pak Abdul Nasir ini, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau yang lain-lain nanti Pak Dinas yang lebih pas untuk beliau. Kalau ini saya nggak lapor ke beliau untuk lapor ke Pak Bupati Kota. Nanti Pak Mandur, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami close untuk Pak sampaikan pada Pak Dinas yang menarik ngopi bareng Pak. Mereka ada yang usul supaya diklasterisasi SD, SMP, SMA asli sendiri. Ada yang rayonisasi dan sebagainya. Oh Pak Dinas. Matur Pak Moderator. Yang pertama saya kembali memotivasi Bapak Ibu komite sekolah itu terutama. Jadi jadikan apa yang sekarang Bapak Ibu lakukan ini sebagai kesempatan untuk beribadah, gitu ya. Namanya ibadah itu kan pasti ada riak-riaknya Pak. Ya pasti ada tantangannya. Tadi sampaikan Bu Titik PHP gitu ya Pak ya. Pasti Pak. Tapi insya Allah kalau niat kita ibadah, konsolnya akeh Pak. Ya, temannya banyak. Termasuk
apa yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya akan mengadakan forum komunikasi rutin gitu ya, bulanan gitu, dengan nama Kopi Bareng ini. Karena saya merasa namanya komunikasi, kemudian komitmen dan kolaborasi itu satu paket, Pak. Kalau nggak ada komunikasi, pasti tidak akan muncul yang namanya komitmen. Ya, jalan sendiri-sendiri. Termasuk kalau customer-nya ada masalah, ya paling kita hanya nyawang. Oh iya ya, sakit ya. Diperiksa kena BAP gara-gara melakukan pungutan di sekolah. Tapi kalau dengan adanya komunikasi Bapak Ibu, insya Allah kita ada komitmen. Ya, kemudian setelah ada komitmen kita ada kolaborasi. Nanti Bapak Ibu yang kami adakan dengan Kopi Bareng, insya Allah juga tidak monoton, tapi tematik. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Budi. Pak Budi, Dewan Pendidikan bisa nggak melibatkan APH? Bisa Pak. Nanti Kopi Bareng itu juga demikian Bapak Ibu. Ya, Kopi Bareng ini semacam high level meeting, gitu ya. Jadi pertemuan tingkat tinggi stakeholder di Kota Semarang. Tapi sifatnya tematik Pak. Ketika tadi siapa Pak Majid ya, Pak Majid dari SMP Wali Songo ada kendala soal PBB. Saya prihatin Pak. Kalau sekolah besaran PBB-nya sama dengan hotel, sama dengan rumah tangganya Mas Aki Pak. Bisa kita nanti undang Pak Benda, ya, bisa undang BPKAD. Sebenarnya kan kesempatan kita untuk mengajukan keberatan pengurangan PBB kan ada Pak. Tapi kalau nanti dari Pak Majid datang, Pak Benda datang, kita bisa ngobrol-ngobrol di Kopi Bareng ini kan lebih cepat. Dan Pak Benda jadi tahu, oh iya. Ya, saya mengenakan PBB itu perlu, kayak tadi Pak Budi menghentikan PAD itu perlu. Tapi mosok yo sekolah dipajaki sama hotel. Karena misi kita kan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ya siapa tahu ada kebijakan-kebijakan nanti yang diambil oleh Pak Benda ya, terkait dengan PBB untuk sekolah-sekolah. Nanti Pak Majid. Kemudian tadi Pak yang saya matur terkait APH, Bu Titi tadi menyampaikan BAP. Bisa kok Bapak Ibu nanti suatu ketika kita undang APH, Pak Kapolres Sabes kita undang. Pak, ini loh Pak, ada komunikasi antar stakeholder pendidikan, ada Dewan Pendidikan, ada PGRI, ada perwakilan dari komite, ada perwakilan dari NKKS, ada kekhawatiran seperti ini. Padahal namanya mengembangkan kualitas pendidikan itu kan tidak bisa kalau dari sekolah. Tapi perlu suportif dari masyarakat yang representasinya adalah komite sekolah. Nah, ini jangan dikebiak-biak Pak. Kalau ada seperti itu, bisa komunikasi dulu dengan Dewan Pendidikan, bisa komunikasi dulu dengan PGRI, bisa komunikasi dulu dengan Dinas Pendidikan. Buat keyakinan saja Pak, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu komite sekolah itu tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan sekolah. Jadi ini ono pokok ya kontak sih Pak, kami Pak. Tidak langsung dibuatkan panggilan, kemudian dilakukan proses verbal gitu ya. Malah ikut tinggi gitu kan. Ya. Sehingga nanti dengan komunikasi yang tematik itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau kami sih punya optimisme akan semakin cair. Ya, akan semakin cair. Jadi APH pun nanti juga akan paham. Nah nanti kita bisa undang lagi pemangku kepentingan yang lain Bapak Ibu, sesuai dengan masalah yang saat itu aktif. Misalkan mau lagi marah ada tawuran. Siapa yang kita undang? Mungkin kepolisian lagi. Ya mungkin nanti dari Kodim untuk pembinaan misalkan seperti itu. Ya, jadi nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang saat itu sedang terjadi Bapak Ibu. Ya, ini bentuk ikhtiar kami karena kami merasa kalau tidak ada komunikasi pasti tidak akan ada komitmen. Ya, karena semuanya jalan sendiri-sendiri. Kalau tidak ada komitmen, mustahil kita bisa berkolaborasi. Saya yakin nanti kalau sudah ada komitmen dan Bapak Ibu stakeholder pendidikan ini kan background-nya macam-macam Pak. Ya, ada yang LSM, ada yang pakar pendidikan, ada yang pengamat pendidikan, ada yang pengusaha. Siapa tahu nanti setelah ada komitmen ada kolaborasi yang macam-macam. Ya. Dan saya nyuruh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga nanti bisa mengamati, ya,
kegiatan-kegiatan, program-program yang dilaksanakan di satuan-satuan pendidikan tempat Bapak Ibu mensupport. Ya, misalkan nih Pak, ada beberapa program yang sifatnya given dari pemerintah pusat, sekolah adiwiyata. Kemudian ada kegiatan Adri Sehat, ada kegiatan Adipura. Tolong Bapak Ibu jika bisa ikut monitor. Ya, karena beberapa waktu yang lalu saya di WA Bu Ali, Mas, orang itu sudah PAUD ya, nggak dapat penghargaan juga PAUD. Kok sih dapat penghargaan adiwiyata banyak Sragen ya? Saya sepakat sama Pak Budi, masuk Kota Semarang kalah gitu. Nonton Pak. Jadi Bapak Ibu, saya nyuruh ikut membantu memonitor. Apalagi kalau nanti yang ngelengke, yang diambil Bapak Ibu komite sekolah kan, kepala sekolah pasti akan lebih kencang berjalan. Pak, adiwiyatanya pripun? Ya karena Semarang ini sebenarnya supportnya sudah luar biasa dibandingkan kabupaten yang lain. Maksud penghargaan kita banyak yang lepas. Jadi, monggo Bapak Ibu ikut mendorong. Saya sudah kondisikan teman-teman di Dinas Pendidikan, saya minta untuk buatkan metrik apa sih program-program yang given dari pusat, kemudian dari provinsi, ya, yang perlu kita kawal. Karena kalau nggak dikawal Pak, banyak yang lepas. Tapi kalau kita kawal terus, kemarin 2021 prestasinya seperti apa, 2022 prestasinya seperti apa, ada peningkatan atau tidak, termasuk tadi yang kami sampaikan Pak, BMN, kemudian belajar ID, itu kan bisa kita monitor terus Pak. Dan nanti kita bisa sampaikan pada saat ada pertemuan-pertemuan termasuk di mobil bareng. Ya. Pak Budi juga punya kegiatan koordinasi, ya, seperti Pak Biani ini dari kami juga ada kegiatan koordinasi. Dan insya Allah kalau sifatnya tematik tidak menyebutkan Pak, tapi menjadi efektif dan insya Allah nanti bisa mengurai permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Kota Semarang. Kira-kira mengaten Bapak Ibu sekalian, tambahan dari saya, monggo Pak Moderator, waktu saya kembali. Ya, terima kasih, kita beri close untuk Pak Kepala Dinas. Para peserta upgrading, demikian acara upgrading. Ya, hari ini sudah selesai, tetapi kami yakin banyak hal yang mestinya harus masih disampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu, kami berharap kalau masih ada unek-unek atau apa saja bisa disampaikan secara tertulis kepada kami berkantor di lantai 1 bawah. Ya. Nanti bisa kita tampung dan kita uang bagaimana penyelesaiannya kalau itu merupakan sebuah problem. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ketua Dewan Pendidikan. Mudah-mudahan komite sekolah di Semarang, mulai dari SD sampai SMA, semakin tidak hanya berdaya tetapi semakin didaya. Amin, Allahumma amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami yang mengantarkan acara ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Samsul. Tepuk tangan sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa, sudah menginspirasi kita semuanya. Semoga kita semakin berdaya sebagai komite sekolah yang tentunya mensupport kegiatan pendampingan mutu di dalam sekolah kita masing-masing. Baiklah, kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah pemberian cendera mata untuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang dari Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang.